Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam 4 sifat ini itu terdapat kekhususan perilaku dan kepribadian daripada seorang muslim. Sehingga apabila seseorang tidak memiliki 4 sifat ini atau kurang bahagian dari 4 sifat ini, maka kesempurnaan iman daripada kita itu dihitung kepada kesempurnaan akhlak yang 4 ini, atau akhlak secara keseluruhan. Bila kita menganggap 4 hal ini adalah bagian yang prinsipil dari akhlak, karena dia apa yang dibangun setelahnya itu adalah merupakan cabang-cabang daripada akhlak. Sementara ini adalah merupakan usul al-akhlak di dalam Islam. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 hal yang kebalikan daripada 4 akhlak ini, tentunya ini akan membawa seseorang kepada kemunafikan. Bila salah satunya misalnya as-sidqu, kebenaran, kejujuran tidak ada pada dirinya, maka dia telah berada di sisi kemunafikan dalam perilaku apapun yang dia lakukan maupun dia ucapkan. Ayatul munafiq salas. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Salah satu dari 3 itu disebutkan idza kadzdzaba, idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ikrarkan janji, janji dengan hati, janji dengan lisan, maka dia akan memungkirinya. Dia tidak menepatinya. Akhlafa, lawan daripada al-wafa. Kemudian wa idza tumina khana, apabila diberikan tanggung jawab berupa kepercayaan, diberikan kepadanya titipan atau dimintakan kepadanya untuk melakukan suatu tugas dan tanggung jawab atau kewajiban, dan dia sudah mengakui bahwa dia akan melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab itu, dia khana, dia berkhianat. Ini adalah lawan daripada al-amanah. Jadi kemunafikan ada di sana. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim ada nas-nas yang sangat banyak jelas kita dapati agar kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang tidak bisa diterima oleh syariat ini dan dicela oleh akal pikiran manusia. Ini disebut dengan perkara-perkara yang mungkar. Di Al-Quran meminta kepada kita dengan nas-nasnya agar kita menjauhkan diri dari hal-hal yang mungkar ini. Dan itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah fardun wajibun. Sangat-sangat wajib bagi seseorang untuk menghindar dan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyatakan bahwa poros di mana perilaku manusia itu pada dasarnya kalau dilihat kepada nas-nas Al-Qur'an itu adalah berada pada kisaran meninggalkan segala hal yang mungkar. Jadi kalau kita sudah meninggalkan yang mungkar, pada sisi yang lainnya kita sudah taat
kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi sampai dengan tingkat demikian diminta oleh Allah kita berakhlak. Jadi akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia. Akhlak dengan Allah, kita memperbaiki ketauhidan kita, serta memperbaiki perilaku ibadat kita terhadap Allah SWT. Jadi akhlak secara horizontal, secara vertikal maksud kami, sebagaimana Allah menyebutkan dengan menggunakan istilah hablum minallah. Ada satu lagi hablum minan nas. Hablum minan nas ini bagaimana seseorang memiliki prinsip-prinsip akhlak serta cabang-cabang akhlak yang berhubungan dengan kehidupan dia dengan masyarakat di sekitarnya, dengan manusia lainnya. Dia ada interaksi dia. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau tadi dengan Allah adalah memperbaiki ketauhidan, akidah, kemudian memperbaiki perilaku ibadatnya. Jadi benar-benar ada kesopanan dan adab. Jadi tidak sembarangan. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, dalam persoalan akidah, baik itu persoalan dasar maupun permasalahan-permasalahan turunan daripada persoalan mendasar ini, kita harus tunduk. Sebagaimana pada akhlak juga demikian. Baik yang mendasar maupun turunan, itu kita harus tunduk. Tidak boleh bohong itu kita lakukan dengan isyarat mata. Meskipun pada dasarnya kebohongan itu adalah konsep hati yang nanti dijabarkan oleh lisan. Jadi kalau kita bohong dengan perkataan, tapi bohong dengan tindakan, bohong dengan perkataan penuh dengan dusta, itu dengan tindakan maksudnya dengan mata kita misalnya, dengan sikap kita misalnya. Ini adalah turunan daripada bohong yang mendasar. Itu tidak boleh. Tidak boleh setengah bohong, setengah jujur. Ini dalam akhlak demikian, sama dengan tauhid. Namun dalam ibadat, di dalam syariat, berhubungan dengan ibadat, apa yang ijma' para ulama ada di sana, itu kita diminta untuk melakukannya secara pasti dalam batas kemampuan kita. Kalau ijma' ulama ada, misalnya salat Jumat, itu ijma' para ulama. Atau memilih pemimpin, ijma' para ulama. Taat kepada pemimpin, itu ijma' para ulama. Ahadahum atau wahidahum, kecuali mereka memilih pemimpin salah satu yang akan menjadi pemandu mereka. 3 orang. Dan ini hadis, nanti ada riwayat dari Umar ibn al-Khattab menyebutkan, idza kuntum fi thalathatin, ya, idza kuntum salasatan wa antum fi safar fa'ammiru ala ahadikum wa dzaka amirun ammarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu sedang berada di dalam perjalanan dan kamu ada 3 orang, maka hendaklah pilih salah satu dari kalian untuk menjadi pemimpin, dan ketika sudah terpilih, maka dia benar-benar menjadi pemimpin bagi kalian yang wajib untuk ditaati. Wadzaka amirun. Nah, orang itu adalah pemimpin bagi kalian. Ammarahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menjadi pemimpin dengan titah pemilihan yang diminta oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah kalau 3 orang pilih salah satu. Jadi taat kepada pemimpin adalah taat kepada Allah
dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum. Itu dalam Al-Qur'anil Karim dan juga dalam hadis-hadis An-Nabawi Asy-Syarif. Sidang jamaah rahimakumullah. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan semua pengajaran-pengajaran Islam di dalam Al-Qur'an porosnya itu kalau kita kaji kembali kepada meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi semua yang mungkar itu harus ditinggalkan sebatas ya yang kita sanggup lakukan itu hanya pada tataran perintah untuk taat. Bila yang ditinggalkan dari perbuatan mungkar dan tercela itu tidak ada batasan sebatas yang mampu. Jadi harus sama sekali ditinggalkan. Tidak boleh ada setengah boleh ditinggalkan, setengah boleh dikerjakan. Tidak. Itu dalam ketaatan. Jamaah yarhamkumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam salah satu dari 4 hadis yang utama, kata Rasulullah, ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku melarang kalian agar kalian hindari dan tidak kalian kerjakan, fantahu, maka hindarilah oleh kalian. Tidak ada disebutkan sebatas yang kalian bisa, tapi betul-betul tinggalkan. Stop. Batasi diri kalian, jangan sampai melanggar. Ketika diperintah jangan lakukan, betul-betul langkah kita itu terhenti. Seakan-akan ada seorang penjaga, ada pagar, ada batasan di sana. Sementara wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun yang aku perintahkan untuk kalian laksanakan, itu lakukan oleh kalian sebatas yang kalian mampu. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Ya, banyak perawi yang meriwayatkan tentang hadis ini. Terutama sekali adalah muttafaqun alaih Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan sama sekali. Tapi yang aku perintah laksanakan sebatas yang kalian mampu untuk melaksanakannya. Jemaah yarhamkumullah, kadang-kadang untuk meninggalkan sesuatu yang diminta kita agar berhenti pada langkah terakhir sehingga kita tidak mengerjakan itu, dengan istilah bahasa agama kita yaitu al-manhiyat, sesuatu yang dilarang kita lakukan, itu tidak bisa dikenali oleh semua orang. Dia akan terpikir oleh manusia atau terbetik di dalam pola pikirnya atau perasaannya atau dalam suara batinnya, ini tidak dilarang. Ya, mungkin tidak dilarang ini. Masa semua dilarang? Kalau semua dilarang, ini susah kali hidup. Nah, ini terpikir seperti itu dalam suara-suara jiwa, suara-suara batin, suara-suara bisikan nafsu dan syaitan kepada kita. Jadi, tanpa kita sadari itu ada. Maka di dalam Islam itu yang dilarang itu kadang-kadang tidak disebutkan secara spesifik, sehingga sulit dikenali oleh manusia biasa. Para ulama kenal yang seperti ini. Maka Rasulullah memberikan gambaran lain di dalam hadis beliau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun.
yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, kata Rasulullah. Wa bainahuma umurun mushtabahat. Sementara apa yang berada di antara titik yang halal yang jelas dan haram yang jelas itu persoalan-persoalan yang samar-samar, mushtabahat. Ya, banyak yang samar-samar, tidak diketahui oleh orang. Tetapi Rasulullah dalam persoalan yang samar-samar ini disebutkan da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan oleh kamu apa yang kamu ragu kepada sesuatu yang pasti. Pasti maksudnya tidak perlu ragu. Makna da' ma yaribuka ila ma la yaribuka itu adalah itrah, ya. Buang ma fihi syakkun ila ma la syakka fi. Buang jauh-jauh apa yang kamu ragu, belum ada kejelasan ini halal atau haram ini. Jadi buang jauh-jauh. Tidak perlu dikerjakan kalau tidak jelas. Itrah artinya buang. Maksud buang itrah, berhenti di sana adalah maknanya ma tasyukku fi hallihi faharrimhu. Itu maknanya. Apa yang kalian ragu-ragu, masih samar-samar, ini halal atau tidak, ya. Ini caranya Rasulullah kasih tahu kepada kita adalah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maksudnya adalah ma tasyukku fi hallihi faharrimhu. Apa yang kalian ragu tentang kehalalannya, maka anggap saja itu haram. Ya, haram saja itu. Kenapa? Karena kalau dalam sisi-sisi yang ragu kita tidak peduli, lalu kita anggap itu semua halal, maka nanti itu akan menjadi sikap kita yang dekat dengan jurang, ya, atau sikap kita bermain api. Jadi hati-hati bermain api karena dia akan terbakar. Hati-hati berjalan di tepi jurang karena kita akan terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Jadi sangat dekat dengan malapetaka. Tidak ada kewaspadaan, tidak ada beware-nya dari kita, tidak ada pedulinya kita. Setelah celaka baru kita menyesal. Ya, penyesalan itu selalu ada di penghabisan. Menyesal kemudian tiada berguna. Pikir dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada guna. Ayo pikir dulu. Maka Rasulullah kasih tahu kepada kita da' ma la yaribuka ila ma la yaribuka. Apa yang kamu ragu tinggalkan. Maksudnya tinggalkan ma tasyukku fi hallihi atau fi hallihi faharrimhu ay faj'alhu fi hukmil haram. Fi hukmi al haram. Ya, apa yang kamu ragu buat dia pada daftar ini memang haram. Ragu kita apa halal atau tidak. Buat saja itu menjadi masuk di dalam daftar yang haram. Sidang jamaah yarhamkumullah. Ya, wa mushtabahat minal umur la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang samar-samar itu banyak sekali tidak diketahui oleh masyarakat umum, kata Rasulullah. Jadi publik tidak tahu. Para ulama mengetahuinya. Ya. Jadi kalau para ulama mengetahuinya, ya kewajiban para ulama memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada umat ini. Ya. Dia masuk di dalam ranah amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau masuk ke dalam ranah nashrul ilmi, menyebarkan ilmu, atau dia bahagian dari ranah tablighur risalah. Jadi ada hadis-hadis ini, ya.
menyampaikan risalah, karena ini adalah tugasnya para nabi. Ulama harus menjadi pewarisnya para nabi di dalam mewarisi keilmuan. Nah, jadi Rasulullah di dalam hadis ini kembali menyampaikan, ya, apa kata Rasulullah? La ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubhat. Siapa yang menghindari dirinya dari hal-hal yang samar-samar ini, ya ulama tahu, sementara masyarakat tidak tahu, ya tadi. Siapa yang menghindar dari hal yang samar-samar ini, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka dia akan selamat. Selamat apanya? Dua sisi, agama dan kehormatannya. Kalau selamat agama bagaimana? Allah akan ridha kepada dia. Allah akan berikan dia kasih sayang dan ampunan. Allah memberikan rasa terima kasihnya kepada hamba yang menghindar dari yang samar-samar dan menganggapnya itu adalah haram, sebagaimana di hadis yang tadi. Nah, kemudian kalau dia sudah selamat agamanya dalam pandangan Allah, yang kedua pada aspek kehormatan dia selamat pula dalam pandangan manusia. Jadi kalau ada orang yang seperti tadi kasak kusuk, tertawa besar-besar, dia pikir alah tertawa terkekeh-kekeh besar-besar sampai terkejut tetangga itu biasa, karena Islam ini enjoy. Nah, dia bilang begitu kan. Jadi mengganggu orang lain, ya, atau kaum perempuan hilang kehormatannya, ketawa besar-besar, ya. Nah, ini anggap saja itu haram. Ini ketawa besar-besar sampai terkejut orang lain, ya. Kemudian mengerjakan sesuatu yang membuat orang tidak nyaman di tengah malam, ya, bersorak-sorai dan lain sebagainya. Atau memaksa seseorang melakukan sesuatu itu tidak ada ijma' wajib. Nah, ini juga tidak dibolehkan, karena dia itu bebas. Hal-hal yang seperti itu, sidang jamaah yarhamkumullah, faman ittaqash syubhat faqad istabraha li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menghindar dari yang samar-samar, maka sungguh orang itu telah selamat agamanya dan selamat pula kehormatannya. Jadi tidak boleh dia dilecehkan oleh manusia. Sementara kalau dia tidak menyelamatkan diri dari hal yang samar-samar, dia terus saja melakukan hal-hal seperti itu, maka dia berhak untuk dicela oleh masyarakat dan manusia, karena dia tidak memiliki kehormatan. Jadi kalau misalnya kita milih seorang pemimpin, itu contoh misalnya, karena pemimpin tadi contoh di awal wajib kita pilih, lalu wajib kita taat. Nah, orang yang kita pilih ini tidak jelas, maka haram memilih orang-orang yang tidak jelas. Harus dipilih orang-orang yang peduli terhadap rakyat, peduli terhadap kebenaran, ada keadilan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, ya, orang ini akan selamat kehormatannya. Nah, begitu juga orang-orang yang tidak menghindar dari yang samar-samar, maka di mana-mana manusia akan menjelekkannya, karena memang kehormatannya telah hilang. Meskipun akhlak lain daripada masyarakat biasa ini, kalau melihat orang-orang yang melakukan itu tidak perlu harus harus membencinya seakan-akan itu kotor sama sekali. Memang perbuatannya kotor, tapi orangnya tidak, ya. Dan tidak boleh egois melihat diri sebagai pribadi yang seperti malaikat, orang lain seperti syaitan maupun iblis. Tidak harus demikian, karena nanti ada akhlak bagi kita. Orang-orang yang berdosa itu sedang dilihat oleh Allah, dan Allah memanggil dari tempat yang dekat bagi dia.
Sehingga boleh jadi dia nanti yang paling dekat dengan Allah dengan hidayah Allah karena diberikan ampunan sebelumnya. Kita malah yang egois, yang sombong, yang merasa diri bagaikan malaikat, nanti terjerumus ke dalam dosa dan kesesatan. Di akhlak lainnya dari sisi yang berbeda terhadap sikap yang kita tampakkan itu harus juga ada bagi kita. Sidang jamaah yarhamkumullah. Kita selesaikan saja hadis ini sebentar lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga diri dari syubhat itu selamat agamanya dan selamat kehormatannya. Jadi terbela dia. Tidak ada yang menjatuhkan ya dari tanggapan orang, tidak ada. Kemudian dari agama juga tidak ada. Rasulullah katakan, wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang suka mengerjakan yang samar-samar antara haram halal ini, maka dia akan jatuh kepada keharaman. Ya, karra'i haulal hima, bagaikan seorang penggembala. Ya, gembala ya, seorang pengembala yang mengembala di tempat yang terlarang. Nah, ini sudah ada pagar itu. Do not cross. Jangan ente masuk ke wilayah ini, tapi masih juga dekat-dekat di situ. Ya. Maka yushiku an yaqa'a fihi. Dikhawatirkan dia nanti akan terjerumus, terjebak ke tempat yang dilarang itu. Kalau sebelah sana ada kebun orang, ya kebun orang memang sudah dipagar. Nah, kita mengembala di situ. Itu lama kelamaan kalau sudah terbiasa enggak apa-apalah. Kita akan motong dahan pagar itu. Ini kan dahan pagar lebih sedikit. Nah, kita potong. Dengan tindakan yang sengaja, yang menganggap sepele, ataupun dengan tidak sengaja, lalai kita sambil menggembala ngantuk, tertidur sebentar karena panas, angin sepoi-sepoi. Gembalaan kita sudah masuk ke dalam kebun orang, makanan tanaman-tanaman daripada orang lain sudah dimakan oleh gembala kita karena kelalaian kita membawa gembala kita di seputaran wilayah yang terlarang. Jadi sengaja atau tidak sengaja itu akan terpleset dan kemudian terjerumus untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang tadi. Ini maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala likulli ra'in hima. Semua penggembala, semua pemimpin, semua raja. Nanti ada riwayat mengatakan likulli malikin hima. Semua raja, semua pemimpin, ya, semua ada memiliki wilayah yang terlarang. Ada daerah-daerah, ada distrik, ya, ada bahagian-bahagian dari zona-zona yang terlarang. Ya, itu tidak dibenarkan kita melintas memasukinya, apalagi mengambil sesuatu dari zona tersebut. Ya, ala likulli ra'in hima. Riwayat lain menyebutkan likulli malikin hima. Semua raja punya wilayah yang terlarang. Nah, coba masuk ke ke istana presiden, istana raja Saudi misalnya, istana Gedung Putih di Amerika, istana apa lagi banyak ya di Rusia misalnya, ya. Nah, itu tidak bisa sembarangan, tidak bisa sembarangan masuk, dilarang masyarakat biasa masuk, ya. Likulli ra'in hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Sementara zona terlarang milik Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang Allah haramkan. Maka jangan coba-coba masuk melangkah ke dalam permasalahan ini. Ya, ini banyak sekarang. Ya, banyak sekali. Kalau wilayah kita misalnya Aceh adalah wilayah yang menerapkan syariat Islam, orang mulai masuk nih.
Lebih masuk untuk menjamahnya, merusaknya. Karena kemunafikan itu akan dimunculkan di akhir-akhir masa. Nah, kita harus bela perlahan-lahan dengan cara yang bijak. Ya. Kadang-kadang ketika kita membela dengan bijak, mulai muncul orang-orang munafik lain menyerang kita. Dia menyebutkan kita ya intoleran lah, ya radikal lah, dan lain sebagainya. Nah, ini kita pilih cara-cara. Tapi tidak perlu gelisah, tidak perlu gusar. Kita tetap berada dalam zona kita sendiri, dalam aturan kita, dalam jalan yang Allah telah torehkan bagi kita. Kita sudah berusaha bijak. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, silakan teruslah Anda menjatuhkan diriku dan kehormatanku. Silakan celah. Aku tidak perlu menjawabnya. Karena memang tidaklah pantas seekor singa meladeni gonggongan anjing. Tidak perlu. Ya. Anjing tiap hari menggonggong. Singa tidak perlu balas gonggongan anjing itu. Karena terlalu kerdil untuk membalas hal-hal yang seperti itu. Itu juga bagian dari pada akhlak. Sidang jamaah yarhamkumullah, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, itu di akhir hadis tadi, di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Ya, ada segumpal daging. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak, maka rusaklah semua tubuhnya. Kalau daging itu rusak. Wa idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik, daging itu baik semuanya. Ala wahiya al-qalbu. Ketahuilah, mudghah, daging yang segumpal kecil dibandingkan dengan seluruh persentase tubuh, itu adalah namanya hati. Kalau hati baik, maka baiklah semua. Maka jaga hati. Sehingga yang samar-samar, kalau kita jaga hati, kita manage, kita tidak akan keliru di dalam mengambil tindakan. Ini saja sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga benar-benar kita nantinya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sebagai pribadi dan personal dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun secara kolektif berbangsa dan bernegara. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.